tapi kalian membayar dengan keaktifan ya. Jadi nanti ada banyak tanya jawab di dalamnya. Kalian boleh jawab di kolom chat. Oke, kalian boleh jawab di kolom chat. Perjanjian yang kedua adalah kalian pakainya kolom chat, jangan menggunakan mikrofon ya teman-teman ya. Karena di sini nanti dan pengalaman itu yang hadir bisa seratusan lebih teman-teman. Jadi kalau misalkan pakai mikrofon, nanti takutnya suaranya akan berantem satu sama lain ya. Apalagi kalau misalkan kita nggak tahu background suara kita, tahu suara di sekitar kita tuh kayak gimana. Kalau kita diem nggak apa-apa sih, tapi sekitar kita kan suaranya bisa aja eh, luar ada motor yang lagi lewat atau gimana, atau ada anak-anak lari-lari dan lain sebagainya kan kita nggak tahu ya. Jadi mikrofonnya stay mati aja, off aja. Nanti kita tanya jawabnya lewat chat. Oke teman-teman, jadi boleh dijawab dulu untuk yang lain. Saya mau make sure teman-teman udah ngedengerin dan udah oke. Nah, sip. Oke, oke. Siap. Oke, perjanjian ini teman-teman ada dua perjanjian seperti itu ya. Karena di kelas saya itu kebanyakan tanya jawab, bukan banyak tanya jawab ya, tapi saya biasanya interaksi sama kalian. Jadi materinya sama dengan yang minggu lalu ya. Oh, kalau kamu ikutan yang minggu lalu sama materinya. Karena ini untuk free class ya, jadi bukan kelas yang berbayar gitu. Kalau kelas berbayar beda terus. Gitu ya. Kalau kalian kalau kamu ngikutin yang minggu lalu, udah nggak usah ikut lagi aja gitu ya. Karena sama kok, tenang aja. Oke, seperti itu teman-teman. Terus yang terakhir adalah nanti di akhir saya ada penawaran untuk kalian dan supaya kalian konsen aja ya, supaya kalian dapat infonya dulu di awal ya. Oke, ini udah ada 63 nanti akan terus bertambah ya. Saya mau share screen dulu. Oh, tambahan satu hal lagi. Kemarin di grup sudah pada rame ngobrol-ngobrolnya teman-teman dan saya sudah baca mayoritas ya. Ada satu topik yang menarik yaitu tentang logo generik dan yang dibahas adalah Facebook logonya. Nanti akan saya jelaskan pandangan saya atau apa namanya ya, opini saya tentang itu gitu ya. Karena biasanya kayak gitu juga. Kalau di kelas saya biasanya kita juga ngobrolin sesuatu yang lagi tren. Oke? Jadi misalkan apa nih lagi tren apa di minggu itu kalau bisa saya bawa ke dalam materi, saya bawa ke dalam materi. Nah, ini sama juga ya. Karena kalian sudah ngobrolin tentang logo generik yang salah satunya dan yang dibawa adalah logo Facebook. Kebetulan brand yang gede juga nanti akan kita bahas karena malam hari ini kita akan ngebahas tentang logo ya. Oke, saya mau share screen bentar. Tunggu ya, ini saya mau hide dulu beberapa hal. Bentar. Hide video panel supaya kalian nggak ada hitam-hitamnya ya. Oke, Halo, Assalamualaikum. Halo Kak Bri. oke. Tadi ada yang Halo. bocor tuh. Nah, kayak gitu salah satu contohnya ya teman-teman ya. Nanti takutnya ketika saya menjelaskan ramai banget suaranya. Jadi kita stay off aja untuk mikrofonnya. Nanti kita tanya jawabnya lewat chat ya. Agak menghalangi dikit gambarnya mungkin, tapi nggak apa-apa ya, gitu ya. Bentar, saya mau tanya admin dulu. Udah direkam ya? Oke. Oh ya, yang terakhir adalah ini direcord teman-teman, tapi bukan dibagikan kepada kalian karena ini free class. Tapi ini hanya untuk tim aja, ya, untuk evaluasi tim. Boleh record nggak apa-apa? Recording in progress. Gitu teman-teman ya. Jadi untuk pengetahuan kalian aja nanti nggak akan dibagikan recordnya. Siapkan kertas kalian kalau mau nyatet. Kalau kalian pakai iPad juga boleh. Atau kalau kalian ngerekam sendiri pun saya juga nggak bisa melarang juga ya. Jadi kalian boleh rekam on your end di bagian kalian boleh ngerekam sendiri ya. Oke, malam hari ini kita akan ngebahas tentang logo sampai nggak ada judulnya. Pokoknya logo aja judulnya. Karena ini basic banget ya. Kalau misalkan kasih judul kan jadi aneh. Misalkan apa? Dasar logo gitu kan ada aneh ya. Mending logo aja nggak sih? Jadi judulnya logo gitu doang. Tapi nanti kita akan ngebahas ada tiga hal yang paling utama. Yaitu yang pertama ada basics and frameworks. Yang tadi udah saya sebutin. Basics itu paling dasarnya. Paling dasar, basics. Lalu frameworks itu adalah pola berpikir atau kerangka berpikirnya. Ya, apa namanya ya? Iya, kerangka berpikir. Frameworks ya, kerangka berpikir. Kenapa ini penting? Karena kerangka berpikir ini itu untuk membuat dasarnya tadi, untuk menguatkan dasarnya tadi. Supaya next time kalau kalian beneran menjadi desainer logo yang sukses,
Itu kalian kalau misalkan mendapat masalah ketika membuat logo, atau kalian kesulitan terhadap satu kasus tertentu, kalian bisa balik lagi ke dasarnya. Itu enaknya orang yang tahu dasar. Contoh, kalau kita tahu fisika, itu ada banyak teorinya ya. Mungkin kita bisa menghafalkan 100 teori mungkin. Kita bisa menghafalkan 100 sampai 1000 teori mungkin ya. Tapi kalau kita nggak tahu dasarnya, ketika teori itu hilang aja atau ada teori yang dimodifikasi, kita nggak bisa paham balik lagi gimana caranya membenarkan, gimana caranya kita balik ke teori yang benar gitu. Ngerti ya maksudnya ya? Jadi basic ini penting banget, jangan disepelekan, jangan merasa kalian newbie banget, kalian baru pemula banget, jangan merasa itu, karena biasanya yang belajarnya benar dari awal itu nanti akan jadi yang sukses gitu ya. Basicnya tuh, dasarnya itu penting banget ya. Lalu berikutnya, yang kedua adalah framework masih sama, kerangka berpikir, tapi technical, lebih teknis, lebih ngomongin step by step-nya, lebih ngomongin how to-nya. Kalau yang tadi kan cuma prinsipnya aja. Kalau ini ngomongin tentang how to-nya. Ada aksinya, ada actionnya, ada kegiatan yang dilakukan gitu. Ngerti ya? Itu framework in technical view. Yang terakhir ada study case. Jadi kita belajar dari studi kasus orang-orang atau logo-logo di dunia. Mungkin kita juga bisa, tadi studi kasusnya nanti Facebook nanti akan masuk ke dalam situ. Walaupun saya nggak siapin PPT-nya karena itu materi yang spontan ya. Nanti akan kita selipin. Apalagi ya? Ya kasus-kasus ngedesain logo bagaimana? Nanti akan kita belajar di sana tadi case-nya. Oke? Ini tiga topik utamanya malam hari ini. Tiga doang tapi nanti banyak kok. Tenang, jangan khawatir. Kalian pasti akan pusing. Kalian catat ya. Sebelum kita mulai di pembahasan teorinya, saya pengen berinteraksi sama kalian dengan kita berdiskusi dikit tentang tiga hal. Tiga gambar di depan kalian ini itu adalah produk dari Apple ya. Ada yang kiri itu ada AirPods, tengah ada Vision Pro yang kacamatanya yang baru itu yang VR. Lalu yang kanan itu ada iPhone 15. Kalau yang sekarang ada 16, tapi saya nggak ngikutin Apple sih. Jadi apakah masuk ke Indonesia saya nggak tahu. Tapi ada iPhone 16 sekarang. Nah, dari ketiga gambar ini pertanyaannya, yang mana yang merupakan logo dan yang mana yang merupakan brand? Boleh dijawab ya. Saya buka kolom chat agak menghalangi dikit nggak apa-apa ya teman-teman ya. Oh, suara saya agak kecil ya. Bentar, bentar. Saya setting dulu audionya. Udah gede padahal. Masih kecil nggak? Tes, tes, tes. Masih kecil ya suaranya ya? Aman. Tes, tes, tes. Bentar ya. Saya cap dulu. Tes, tes. Aman ya? Oke. Aman Kak? Oke. Logo itu yang bentuk Apple. Ini ada yang jawaban nih. Kita mulai baca jawabannya ya. Dari Kak Mahathir, logo itu Apple Croak. Ini logonya maksudnya. Oke, kita tampung ya teman-teman ya. Lalu ada logo itu yang bentuk apel, yang brand itu teksnya. Jadi ini bentuknya apel itu logonya. Teksnya, yang mana teksnya? Semuanya teks maksudnya. Itu brand. Oke, kita tampung. Logonya yang apel, yang ini logonya maksudnya Kak Balya. Lalu ada logo itu yang bentuk apel Kak. Ini Kak Kaira. Nih ya, masih ngomongin logo itu yang apelnya. Logo gambar apel, brand 15. Logo gambar apelnya, brand iPhone 15-nya itu nama brandnya. Kita tampung juga. Yang lainnya, eh, yang logo nomor 3, yang brand 1 dan 2. Yang ini logo, yang brand itu 1 dan 2. Oke. Logo itu yang bentuk apel, yang brand itu teksnya. Ini, logo ini bentuk apel, brand itu teksnya. Oke, kita tampung dulu. Lalu dari Kak Afif, jawaban logo iPhone 15. Ini logonya iPhone 15. Brand itu AirPods atau Vision Pro. Ini brandnya AirPods sama Vision Pro. Ini brandnya. Logo Apple. Nih ya. Lalu brand yang tengah sama kanan, yang kiri itu logo. Brand yang tengah, Vision Pro menurut Kak Sap. Kanan kiri ini adalah logonya. Oke. Logo Apple paling kanan. Nih. Brand itu cuma iPhone 15. Ini iPhone 15 itu brandnya Vision Pro AirPods. Correct me if I'm wrong. Oke. Nanti ya kita akan korek-korek siapa yang wrong, siapa yang benar. Maaf tadi apa pertanyaannya? Ini, yang mana yang logo? Logo gambar Apple. Ini dari Kak Saldi. Ini ya, logonya gambar Apple. Brand itu iPhone 15-nya yang ini. Vision Pro sama AirPods ini brandnya menurut Kak Saldi. Apple itu brandnya. Oke, logo gambar Apple nih. Lalu brand itu citra yang ditampilkan lewat media.
Brand itu adalah citra yang tampilkan lewat media. Oh, berarti di sini bukan gambar yang di sini ya. Apapun lah ya yang tampilkan. Oke, Kak Iqbal. Kita tampung. Logo gambar apel. Banyak ya yang bilang logo gambar apel ya. Jadi sebenarnya kalau kita baca sampai bawah-bawah nanti, ini ada logo itu apel dari Kak Rafa, lalu ada Kak garis-garis. Nggak ada namanya, garis-garis. Saya nyebutnya gimana dong? Logo itu apelnya, oke. Ini Kak garis-garis boleh rename loh ya. Nanti agak susah disebutin nanti. Suaranya volumenya udah saya besarkan tapi kok tetap masih pelan ya. Oh masih pelan ya? Kalian aman nggak tapi suaranya? Masih pelan ya? Banget. Atau kecil banget? Kecil ya. Kok bisa ya? Ini saya udah deketin loh padahal. Nah, tes 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 tes. Di sini juga terimanya kecil sih, soalnya sih. Tunggu-tunggu bentar, ini saya mau gedein. Tes tes tes. Kalau di sini terimanya udah gede banget soalnya. Udah mas. Loh kok bisa aneh banget ya? Padahal saya ubahnya dikit banget loh. Aman ya? Oke. Aman-aman, suara aman, aman di aku. Oke. Oke. Aman kedengaran kok. Oke. Oke. Coba di setting device-nya soalnya saya aman. Iya, betul. Oke, teman-teman. Jadi kalau kita tadi udah baca dari jawaban teman-teman ya. Jadi kita bisa simpulkan nggak sih kalau teman-teman tuh nyebutnya adalah Apple yang gambarnya Apple Crow ini itu adalah logonya, ya kan? Tadi ada banyak banget ya yang bilang ya kalau Apple itu adalah logonya. Terus yang brand itu kebanyakan nyebutnya adalah iPhone 15, Vision Pro, sama AirPods. Tiga-tiganya ini adalah brand. Apakah benar kayak gitu? Oke, kita lanjut ke pertanyaan berikutnya dulu. Kalau usahaan horek nanti kita yang budek. Oke, kita next dulu ya pertanyaan berikutnya ya. Jadi kalau menurut kalian brand itu apa kayak gitu? Apa? Kalian? Tadi jawabannya udah banyak, udah bisa disimpulkan. Sekarang apa nih? Brand itu merek, oke. Ini dari Kak Aditya. Brand itu identitas. Ini dari Kak Fati. Brand keseluruhannya, tanya ya. Ini berarti pertanyaan. Termasuk produk dan logo, oke. Kita tampung dulu pertanyaannya juga. Terlintas di kepala ketika mendengar atau melihat. Ini dari Kak Budi. Lalu dari Kak Rafa, brand itu nama mereknya. Ada yang bilang brand itu produknya. Terus brand itu persepsi orang terhadap produk yang ditawarkan oleh perusahaannya. Ini ada yang reply ke Sound Horek malah. Lalu berikutnya, brand itu nama perusahaannya. Brand itu menggambarkan produk dari Kak Kaira. Brand itu kalau wajah, kalau manusia wajahnya, ciri khasnya, oke, kita tampung dulu. Brand itu kayak identitas dari sebuah merek. Dia ngikut dengan produk apa saja dari brand yang kita buat. Oke, ini dari varian. Keseluruhan identitas perusahaan. Lalu brand itu yang memayungi keseluruhan identitasnya. Brand itu nama yang mencerminkan produk untuk membedakan dari kompetitor. Oke. Tadi ada banyak ya yang nyebutnya produk sama nama ya. Jadi merek nama sama produk gitu ya nyebutnya. Brand itu bisa produk, bisa nama, bisa merek menurut kalian. Kita tampung identitas dan citra unik produk atau perusahaannya. Oke. Brand itu keseluruhannya, misalnya ada poster-poster yang bersangkutan atau yang gambaran brandnya. Ini dari Kak Fitria. Bisa, kita tampung dulu. Brand itu merek dari sebuah produk atau jasanya. Ini apa? Brand itu semua yang melekat pada brand, logo, warna, citra. Jadi semuanya ya. Jadi udah pada ganti nih arahnya nih. Tadi udah bilang kalau brand itu bisa merek nama ya nyebutnya. Lalu ada yang nyebutnya adalah brand itu adalah apa tadi? Eh, apa tadi nama produknya. Nah, tapi kalau sekarang ada yang bilang semuanya nih, yang mana yang benar? Brand kombinasi logo, tagline, dan simbol warna. Ada beda loh ya teman-teman ya. Ada yang bilang semuanya, semua aspeknya, tapi ada yang bilang juga nama atau produknya. Kalau produk doang berarti kan bukan semuanya tuh. Kalau nama berarti juga bukan semuanya dong. Kayak seragamnya orangnya itu apakah brand? Nah, seragam karyawan maksudnya. Persepsi orang kak, oke. Brand atau ciri khas produk. Izin lift dulu mau kak, oke, boleh. Yang mau sholat silahkan. Nah, ya udah kita bisa simpulkan. Tadi kalian menjawabnya yang terbanyak. Merek apa? Coba semuanya. Ada yang bilang juga brand itu produknya. Pertanyaan ketiga kita. Kalau kayak gitu, logo itu apa dong? Menurut kalian?
Apa kalian logo itu apa? Identitas brand. Ini dari Kak Falhan, identitas perusahaan. Dari Kak Aditya, logo adalah apa titik-titik? Logo adalah titik-titik. Ini Kak Alfa, logo itu simbol perusahaan. Oke. Logo itu identitas, misal apel yang keruak ya apel doang. Gimana maksudnya itu? Logo identitas brand, bilang identity, ini salah satu brand identity dari Kak Iqbal. Lalu apa nih? Logo juga logo biasanya tetap jadi jarang berubah atau berkembang. Kalau logo itu apa Kak Fitri ya? Ini ada identitas lagi disebut. Ini Kak Aldo juga nyebutnya identitas perusahaan. Lalu ada Kak Melita nyebutnya visual, gambar visual. Lalu ada Kak Steve itu tanda kasat mata nyebutnya. Lalu perwakilan perusahaan, berarti kalau misalkan ada orang yang jadi PIC ke, maksudnya ada orang jadi marketing gitu, itu logo dong orangnya, kan perwakilan perusahaan. Ada yang bilang ada identitas lagi ini Kak Bal ya, kayaknya, kebanyakan kayaknya nyebutnya identitas ya, kita bisa simpulkan ya logo itu. Simbol dalam bentuk visual, simbolnya logo itu, Kak bilang. Bilang Kak, logo itu simbol atau lambang dari perusahaan. Oke. Kak Cantika, logo itu sesuatu yang menggambarkan wajah perusahaan. Bagian dari brand itu sendiri. Simbol mewakili suatu brand. Jadi ada simbol, ada identitas ya. Nah ini tanya sampingan nih. Kalian bisa tahu nggak apa bedanya simbol dan logo? Ada bedanya nggak menurut kamu? Ada nggak? Simbol dan logo itu apa bedanya? Ini pertanyaan sampingan nih. Karena tadi di sini ada banyak ya. Simbol, simbol visual, gambar visual, simbol, eh, logo itu adalah simbol gitu kan? Apa? Menurut kalian ada bedanya nggak? Simbol dan logo itu ada bedanya nggak? Ada? Apa? Lagi mikir? Logo itu ciri khas. Kalau simbol umum. Oke. Logo itu term yang lebih umum penggunaannya. Ini Kak Cantika. Lalu simbol belum tentu sebuah logo. Logo bisa diambil dari suatu simbol. Oke. Lalu ada sama aja karena mewakili identitas. Oke. Apalagi? Ada yang bisa ngasih masukan nggak? Simbol sama logo itu beda nggak sih? Simbol itu salah satu elemen yang dapat dijadikan logo. Logo itu ya logo. Gimana dong? Logo itu ya logo. Itu agak berputar itu penjelasannya. Simbol biasanya diartikan tanda, oke. Logo itu identitas suatu brand atau merek konsumen. Apa namanya? Agar ketika konsumen melihat logonya, konsumen bisa mengetahui bahwa logo tersebut adalah milik brand tersebut. Oke. Simbol gambar universal, logo itu identitas visual untuk brand. Ini Kak Aditya. Ya, kita bisa. Ini saya jawab dikit nih. Ada yang bocor kayak suaranya. Oke, saya jawab ya. Jadi bedanya simbol sama brand, sorry, simbol sama logo itu apa sih? Ada bedanya. Tapi dia nggak sepenuhnya beda juga. Karena simbol itu adalah payung gedenya, teman-teman ya. Tadi ada beberapa yang benar tuh. Simbol itu payung gedenya. Jadi simbol itu adalah gambar yang mempunyai makna apapun. Ini simbol macam sebenarnya. Nggak cuma visual doang. Ada pendengaran, ada macam-macam ya. Simbol ini adalah payung gedenya. Nah, di dalam payung itu ada banyak yang jenisnya ya. Ada logo, ada icon, ada wayfinding, ada kisah mungkin lukisan kan juga simbolkan sesuatu. Ada banyak di dalamnya ya. Kayak gitu. Jadi logo adalah part dari simbol, tapi simbol belum tentu logo. Tadi ada yang benar tuh. Gitu ya. Bedanya logo lama sama sebenarnya bedanya nggak jauh beda, tapi secara secara prinsip harusnya yang lambang itu mewakili sesuatu ide harusnya. Kayak lambang eh, apa namanya? Lambang Garuda itu kan mewakili suatu ide gitu ya. Kalau logo itu mewakili suatu badan, suatu entitas, suatu perusahaan, suatu organisasi gitu. Itu secara prinsip seperti itu. Tapi biasanya memang balik-balik dan itu nggak salah juga sih sebenarnya sih. Kalau sama bedanya apa? Kalau icon itu lebih mewakili suatu tempat, suatu fungsi, sama penunjuk arah biasanya icon. Contohnya kayak panah, toilet itu cewek cowok kan mewakili suatu tempat. Lalu mewakili apa lagi ya? Apa tadi fungsi? Nah, misalkan ada home, itu kan fungsinya fitur apa?
Lalu misalkan ada settings, kalau di HP kita yang bentuknya kayak gear itu adalah fungsi settings gitu ya. Ngerti ya? Jadi itu bedanya. Kalau simbol tuh semuanya, semua yang bermakna itu simbol gitu. Nah, kalau di kelas saya itu dibahas itu namanya semiotika, teman-teman. Semiotika itu adalah ilmu untuk menafsir simbol atau menafsirkan gambar yang bermakna, semiotika. Secara visual ya, spesifik visual kalau semiotika. Tapi kita nggak bahas itu di sini, karena itu pembahasan tersendiri dan itu seru banget ya. Oke, tadi udah ada jawaban kalau logo. Kebanyakan nyebutnya adalah identitas ya. Tapi tadi ada jawaban-jawaban yang lain, tapi presentasinya nggak banyak. Ada yang jawabnya kayak wajah dari perusahaan, logo itu adalah simbol, walaupun betul juga, tapi agak luas ya berarti. Simbol, dan tadi banyak banget. Tapi kebanyakan adalah identitas. Nah, kita jawab satu-satu dulu. Kita close dulu ya, ini ya chatnya. Satu-satu dulu dari brand. Brand itu menurut dari Oxford Language atau dictionary-nya dari Oxford, itu artinya adalah ada dua, yaitu verb sama noun, kata kerja sama kata benda. Yang kata benda, brand itu adalah a type of product manufactured by a particular company under a particular name. Suatu jenis produk yang dibuat gitu. Manufacture itu dibuat, tapi manufacture itu lebih spesifik dibuatnya di pabrik sih, manufactured-nya. By a particular company yang dibuat oleh suatu perusahaan tertentu di bawah suatu nama tertentu. Itu namanya adalah brand. Yang kedua, ini masih noun, yaitu an identifying mark burned on livestock or formerly criminals or slave with a branding iron. Jadi, dia adalah identifying mark, jadi tanda pengenal gitu ya. Brand itu adalah tanda pengenal yang dibakar di livestock. Livestock itu adalah hewan ternak, teman-teman. Hewan ternak atau kriminal. Jadi zaman dahulu penjahat-penjahat itu juga dicap ya. Dan slave, slave itu budak. Zaman dulu juga budak juga dicap pakai branding iron. Branding iron itu adalah besi yang untuk nyetak gitu loh. Yang untuk ngecap itu di kulitnya itu. Itu namanya branding iron. Ngerti ya? Jadi brand itu seperti itu secara benda. Tapi secara kata kerja itu adalah mark with the branding iron yang pertama, yaitu kegiatan ngecapnya tadi dengan branding iron itu adalah brand, ya. Itu kata kerjanya brand. Lalu berikutnya ada assign a brand name tuh. Jadi kalau kita punya produk, kita ngasih nama produknya itu namanya adalah brand juga. Atau kalau kita pakai apa namanya, bukan future ya, simple present tense, kalau nggak salah simple present tense, itu jadinya adalah branding ya, pakai ing. Jadi kita sedang melakukan brand. Gitu. Ngerti ya teman-teman ya? Ada kata benda sama ada kata kerjanya kayak gitu. Oke, sakit itu apa tuh yang sakit? Pernah apa? Oke. Oh, kata benda doang. Kata bendanya, logo itu artinya a symbol. Tadi ya sudah saya jelaskan simbol, gambar yang mewakili makna tertentu. A symbol or other design adopted by an organization to identify its product, uniform vehicles, etc. Jadi simbol ya atau desain yang lain lah ya, simbol atau desain yang lain yang dipakai ya, adopted, yang dipakai oleh suatu organisasi untuk memberi tanda produk mereka atau seragam mereka atau kendaraan lain ya. Pokoknya untuk tadi loh, itu namanya adalah logo. Logo itu adalah simbolnya, gambar capnya tadi itu adalah logonya. Kalau kegiatan capnya itu adalah branding, kalau brand itu juga adalah capnya itu, ngerti ya? Gitu teman-teman. Nah, kita lanjutin dulu. Kalau menurut AMA ini adalah American Marketing Association. Ini brand ya. Brand itu menurut AMA itu adalah name, term, design, symbol, or any other feature that identifies one seller's good or service as distinct from those of other sellers. Jadi nama, istilah, desain, ya, simbol tadi simbol mewakili makna atau fitur-fitur yang lain yang membedakan satu penjual dengan penjual yang lain. Itu namanya adalah brand. Kalau dari Forbes, majalah Forbes, itu adalah intangible sum of a product's attributes. Jadi semua-muanya kalau ditambahkan jadi satu, semua-muanya dikumpulin. Tadi itu adalah brand. Ngerti ya teman-teman ya? Jadi semua-muanya kalau dikumpulin jadi satu, jadi apa atributnya semuanya dikumpulin jadi satu itu namanya adalah brand. Gitu.
Jadi tadi name, design, other feature, bla 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 itu namanya adalah brand. Gitu. Oke, saya berhenti dulu di sini. Siapa tahu ada yang pusing. Kalian pusing nggak? Kalian paham nggak, teman-teman? Stempel Dufan. Tato, ya bener. Definisi simpel banget loh. Jadi segala sesuatunya itu adalah brand dari suatu atau brand, tapi logo itu adalah simbolnya atau gambar simbolnya tadi. Gitu. Singkatnya apa Kak? Tadi singkatnya udah tadi ya. Izin Bang, nanti setelah selesai tolonglah dibantu bisa dikasih dikirimkan rekaman ulang belajarnya, logo dan branding. Oh nggak ada, sorry ya. Tadi di depan sudah dikasih tahu kalau nggak ada. Oleng dikit. Kalau kasusnya yang tadi tiga gambar apel tadi gimana Bang? Oke, semuanya itu adalah brand dari gambarnya, marketingnya, produknya, warna yang dipilih, terus sampai pemilihan dari apa tadi, fontnya dan lain sebagainya itu adalah brand, brandnya Apple. Logonya Apple yang mana? Yaitu gambar apel, apel keroaknya, gitu. Itu adalah logonya, gitu ya. Agak pusing masih belum nangkap. Semuanya, jadi tadi name, nama, istilah, desain, atau semuanya dalam suatu perusahaan itu adalah brand. Saya kasih pertanyaan deh kalau kayak gitu. Kalau misalkan saya misalkan lewat di depan Mall GI gitu di Indonesia. Terus ada di sana ada jangan jangan Mall GI deh, jangan di depannya deh. Saya jalan-jalan di Mall GI di dalamnya. Terus saya ada satu toko. Tokonya ini itu brandnya adalah eh apa namanya? Gucci gitu. Nah, serak Gucci-nya ini itu orang-orangnya yang kerja di sana itu pakai seragam. Nah, seragamnya itu termasuk brandnya Gucci nggak? Menurut kalian? Termasuk nggak? Masuk, termasuk. Oke. Nah, kayak gitu. Terus apa lagi ya? Pemilihan lantai tokonya Gucci itu termasuk brandnya Gucci nggak? Pemilihan lantai brandnya Gucci termasuk, betul. Kayak gitu. Jadi semua-muanya itu adalah bagian dari brandnya Gucci. Arti ya, kalau logonya Gucci, gini. Kalau saya beli tasnya Gucci, terus ada gambar G-nya itu termasuk logonya Gucci nggak? Logo, betul. Nah, kayak gitu teman-teman ya. Oke, dikit lagi. Satu satu contoh lagi. Ini masih di GI ya. Jadi saya jalan-jalan. Kalau di GI itu di bagian atas ada yang namanya bukan dia bukan XX1 ya kayaknya. CGV. Nah, GI itu ada CGV. Nah, ketika saya dapat tiketnya CGV, nah tiketnya bentuknya kertas itu termasuk brandnya CGV nggak? Termasuk brandnya nggak? Termasuk. Nah, kayak gitu teman-teman. Ngerti ya? Sekarang ya. Brand itu adalah semua-muanya dari suatu perusahaan itu adalah brand. Gitu. Tapi logonya itu hanya gambar logo yang kita tahu itu aja logonya. Ngerti ya? Siapa yang masih nggak ngerti? Lanjut ya teman-teman. Next, oke. Oke, semoga tadi apa namanya contoh ya. Oke, lanjut. Nah, kalau kita ngomong intangible sum of product attributes atau semua muanya dari suatu produk, suatu perusahaan itu adalah brand. Jadi yang ada di depan kalian ini adalah brand itu sendiri atau semua aspeknya. Walaupun nggak semua banget sih, karena nggak cukup aja tempatnya ya. Nggak semua banget, tapi yang ada di depan kalian ini adalah brand. Dari videonya, dari bagian luar ya, lingkaran paling luar, itu ada video, ada poster. Kalau video itu contohnya ada iklan-iklan dari Tokopedia, ya itu adalah videonya Tokopedia itu termasuk brandnya dia. Posternya kalau kita dapat diskon atau diskon 12 misalkan, itu posternya juga salah satu brandnya. Ada BA-nya, brand ambassador. Dulu pakai Blackpink ya. Terus pernah juga pakai apa tuh namanya? BTS ya kan? Itu termasuk brand ambassadornya dari Tokopedia. Kalau yang lain-lainnya ada banyak ya, termasuk e-sport itu biasanya pakai BA juga kayak Onyx, terus habis itu ada Echa tuh di Aura dan banyak banget. Bahkan Flimty yang minuman kesehatan aja itu BA-nya ada yaitu Om Deddy ya kan, Deddy Corbuzier. Terus yang berikutnya ada stationeries. Stationeries itu kayak tadi loh, seragamnya, terus tanda pengenalnya orang-orangnya. Em, Kalau ada topi, ya topi ada. Terus kalau misalkan ada apa lagi yang lainnya? Sarung tangan, misalkan sarung tangannya didesain khusus atau dasi didesain khusus itu juga termasuk stationeries. Terus termasuk kop surat atau amplopnya itu juga termasuk stationeries. Lalu ada website, ada konten di Instagram, di TikTok, di YouTube.
kalau perusahaannya ada di YouTube juga, itu namanya adalah salah satu brandnya dia. Lalu ada customer service, ada advertising kreatif, gitu. Lalu lingkaran paling dalamnya lagi, nggak paling dalam, di dalamnya, itu ada brand name, nama brandnya, Tokopedia, itu adalah salah satu brandnya juga. Logonya, ya tadi yang sudah saya sebut ya. Lalu ada super graphics gambar besar, tidak saya jelaskan di sini. Lalu ada visual komponen, itu juga nggak saya jelaskan karena itu terlalu detail. Kita masih dasarnya dulu. Lalu ada color, warnanya, kalau Tokopedia hijau, kalau McDonald's merah sama kuning. Terus kalau apa lagi ya? eh Lupa, ada Louis Vuitton itu juga warnanya hitam ya kan. Warnanya kebanyakan hitam dan putih abu-abu gitu. Itu adalah salah satu brandnya dia. Terus ada brand voice. Brand voice itu adalah bagaimana brand tersebut customernya atau usernya. Lalu ada ikonografi, style khusus dari ikon-ikonnya itu termasuk brand. Marketing campaign, CSR, company social responsibility, kayak dia misalkan ngadain beasiswa, itu juga salah satu brandnya dia. Brand promise, target audience, itu juga brand. Di dalamnya lagi ada visi misi, ada karakter, ada environment. Environment itu contohnya kayak ada iPad, ada iMac, ada iPhone, ada iPods. iPods sudah nggak ada ya kayaknya ya. Lalu ada iPad dan lain sebagainya itu bisa nyambung jadi satu tuh environment namanya. Kalau Tokopedia tuh ada Tokopedianya yang untuk bayar PLN, untuk bayar IndiHome, ada yang buat jual beli biasa, ada yang buat pesen pre-order, ada yang buat ngeprint juga ada di Tokopedia. Itu environmentnya Tokopedia, lingkungannya yang disediakan untuk customer. Kadang-kadang nggak semuanya cuan. Kadang-kadang nggak semuanya cuan. Tapi itu fasilitas untuk customer. Ketika masuk, mereka bisa pakai apa aja di dalam. Kayak Disneyland. Kalau kita masuk bayar sekali tiketnya, itu kan bayar lagi. Boleh naik apa aja bebas. Nah, itu environment maksudnya. Ngerti ya teman-teman ya? Lalu ada culture, ada produk, produk atau specialty. Kayak Tokopedia produknya spesialisnya apa? Spesialisnya adalah jual beli barang. Ada ada tiket, ada PLN, ada IndiHome itu kan hanya ya tadi environment yang lain. Tapi spesialisnya jual beli barang, e-commerce ya. Ngerti ya teman-teman ya? Ini semuanya adalah brand. Nah, ada istilah-istilahnya. Yang paling luar, yang tadi ada video, ada itu application. Nggak ada ya. Kuning, bagian kuning adalah brand identity. Tadi identity logo termasuk brand identity benar ya. Lalu berikutnya ada strategi warna merah. Jadi strategi untuk menjaga brand tersebut itu yang warnanya merah. Kalau ini satu brand, kalau ada banyak brand dan dia saling bersaing satu sama lain, itu namanya adalah brand positioning. Ngerti ya? Jadi contohnya misalkan apa sih bedanya Samsung sama Apple? Kan sama-sama HP gitu. Apa bedanya? Beda banget kalau misalkan Apple itu ada environment-nya banyak. Kalau Samsung itu inovatif gitu ya. Kalau Apple itu mudah digunakan untuk pemula, bahkan untuk orang yang gaptek pun gampang dipakai. Kalau Samsung itu untuk orang yang canggih, orang yang elegan, pebisnis biasanya kayak gitu. Ngerti ya teman-teman ya? Terus apa bedanya Xiaomi dengan Samsung dengan iPhone? Apa bedanya? Kalau Xiaomi speknya tinggi tapi murah, misalkan kayak gitu. Itu namanya adalah brand positioning. Ngerti ya? Kalau dulu ada contohnya brand positioningnya apa bedanya Asia? Asia tahu ya? No Asia dengan HP-HP yang lainnya. Bedanya Asia dia lebih apa namanya syari'i gitu. Jadi ada yang Asia Hidayah, ada dia menyediakan apa namanya suara maghrib dan lain sebagainya gitu ya. Suara azan gitu. Nah itu ada juga tuh positioning kayak gitu. Ngerti ya? Yang lainnya ada banyak kayak Nexian dan lain sebagainya itu dulu beda-beda semua. Kalau sekarang HP kayaknya mirip satu sama lain ya. Jadi agak susah positioningnya gimana tuh. Terus yang bagian tadi yang paling keluar ada video web, event, poster yang bersinggungan sama market demography. Market demography itu kita, customer, itu namanya adalah brand experience. Jadi kita mengalami brandnya itu bagaimana. Lalu ada brand equity juga, ada awareness. Awareness itu kesadaran kalau ada loh brand ini. Lalu ada loyalty, ada loh customer yang dia beli terus menerus ya kan. Lalu ada association. Jadi misalkan brand ini terasosiasi dengan brand yang mana, itu namanya adalah brand equity. Ya, Valin.
Karena kita nggak belajar bisnis di sini ya. Kita nggak belajar adalah branding sama logo. Oke, saya berhenti lagi. Ada pertanyaan nggak? Saya sukanya berhenti kayak gini supaya make sure aja kalian paham. eh Beda ikonografi sama logo apa? Kalau ikonografi tadi icon ya. Jadi lebih maknanya ke tempat dan fungsi. Lebih maknanya ke tempat dan fungsi. Kalau logo tadi ya lebih represent the brand, represent the perusahaan gitu, the company ya. Mau nanya Bang, jadi kalau mau branding suatu perusahaan harus dari lingkaran yang paling dalam atau lingkaran yang paling dalam dulu atau bisa dari lingkaran paling luar, Bang? Enggak, kalau proses branding itu sebenarnya adalah proses memvisualkan apa namanya? Bukan gambar sih. Apa image? Memvisualkan image yang udah ada, memvisualkan brandnya itu sendiri. Dia udah punya produk apa, dia tuh spesialis apa, dia tuh lebih positioningnya gimana, dia tuh lebih oke dari perusahaan yang lain kayak gimana. Terus dia tuh sama customer tuh gimana relasinya dan lain sebagainya tuh divisualkan gitu. Ngerti ya? Boleh diulang yang association. Association itu adalah gabungan, bukan gabungan sih apa ya? Asosiasi kalau bahasa Indonesianya adalah dia tuh berkerabat dengan X hubungan, nah itu hubungannya. Itu namanya asosiasi ya. Jadi saya berkerabat sama si X, saya saudaranya si A, itu namanya adalah asosiasi. Bang, apakah logo harus memiliki arti atau makna? Betul dong, harus dong. Kalau enggak, ngapain dibuat ya? Semua desain harus ada sesuatunya di baliknya, ada pesan yang disampaikan. Kalau nggak ada, ngapain kita bikin brand itu? Kita nggak bikin desain itu ngapain? Bahkan pelukis pun ada sesuatu yang disampaikan kan, yaitu perasaannya dia kan, ya kan? Kalau nggak, ngapain kita bikin? Bang, sorry kolom chatnya agak ngalangin di layar, betul. Sorry ya. Ini gimana dong? Saya nggak bisa sini aja deh. Kan ini kan nggak penting-penting amat ya yang equity ya. Perkumpulan ya, bukan perkumpulan, lebih ke asosiasi. Jadi tadi ya hubungan tadi, lebih ke hubungan. Branding awal, branding paling awal tuh awareness atau konversi. Ini ada brand baru maunya langsung ada penjualan padahal kompetitor lebih terjangkau dan proper. Kalau konversi itu udah masalah bisnis teman-teman, jadi itu bukan branding. Kalau branding pasti awareness dulu. Jadi apakah awareness sama konversi dulu? Bisa both, bisa dua-duanya barengan. Karena ya idealnya lah awareness dulu, idealnya. Sangat-sangat ideal. Tapi di dunia jadi ada pebisnis entrepreneur yang butuh duit, dia sudah bangkrut, dia udah nggak punya duit, dia jual kaos misalkan. Nah, konversi apa awareness? Idealnya ke awareness, ngerti ya? Idealnya adalah awareness dulu. Tapi mana ada yang ideal kalau misalkan awareness kan? Kan? Jadi konversi dan awareness harus dibangun barengan gitu. Ngerti ya teman-teman ya? Itu emang nggak ideal ini. Oke, ini ada banyak pertanyaan ternyata. Jadi nanti akan kita simpan di akhir ya. Mohon maaf karena saya tidak mengharapkan banyak pertanyaan tadi sebenarnya. Kita ngejar waktu teman-teman soalnya. Daripada nanti nggak kesampaikan semuanya loh. Ini baru berapa? Mungkin 30-40% ya. Kita lanjut dulu ya. Nanti kita akan ini dulu. Kan saya jawab nanti di akhir. Yes sir, oke. Oke, nanti ada examplesnya kalau kita punya spare time, punya waktu yang cukup ya teman-teman ya. Nah, kalau seorang desainer tadi ada yang tanya ya, kalau apa namanya? Tadi ada yang tanya apa ya tadi ya? Kalau kita ngedesain logo harus ada maknanya. Nah itu. Kalau kita ngedesain logo itu apakah harus ada maknanya? Jawabannya kan harus ada maknanya. Kalau nggak ada maknanya, ngapain kita ngedesain, ya kan? Nah, makna itu ditayangkan atau didokumentasikan ke dalam satu satu pack gitu, satu satu paket yang namanya adalah logo guideline dan brand guideline. Ngerti ya? Ibaratnya kalau kita beli HP, terus kita dapat manual booknya, yaitu cara penggunaan HP-nya. Itu adalah guideline atau petunjuk pemakaiannya, ya kan? Logo sama brand juga sama, itu ada petunjuk pemakaiannya. Kenapa kok harus ada petunjuk pemakaiannya? Karena brand dan logo ini akan dipakai sama desainer-desainer selain dia kan. Nggak mungkin seumur hidupnya adalah desainernya dia mulu, ya kan? Harus dipakai sama orang lain. Jadi dia ada manual booknya. Gunanya untuk apa? Gunanya supaya konsisten. Logonya kayak gitu terus. Terus supaya warnanya itu mulu. Supaya apa ya? Gambarnya yang dipakai layoutnya itu terus gitu. Kenapa kok perlu itu terus? Karena tadi menjawab dari pertanyaan Kak siapa tadi yang tentang awareness tadi. Itu
untuk menyediakan awareness. Jadi seseorang, nih ya, seseorang kalau dia mau jadi pebisnis, at least dia tahu apa itu brand dan bagaimana proses branding yang betul. Supaya kalau misalkan dunia, waduh dunia nih, nyalahin dunia nih. Kalau misalkan dunia mendorong dia, mau nggak mau harus konversi, harus jualan dulu daripada awareness, eh, at least dia bisa mengerjakan itu dua-duanya bebarengan. Ngerti ya? Gitu. Jadi awareness-nya itu dibangun dari konsistensi tadi. Dari dia pakainya logo itu mulu, dari pakai dia warnanya itu mulu, dari gambarnya, layoutnya kayak gitu terus. Ngerti ya maksudnya ya? Nah, itu ada di logo guideline dan brand guideline. Bedanya apa? Kalau logo guidelines itu adalah penggunaan logonya doang. Atau kayak Wonderful Indonesia. Itu penggunaan logo Wonderful Indonesia-nya doang, titik. Terus kalau brand guideline ke semua hal. Dari logonya masuk ke dalamnya, logo cara penggunaan logonya, dari penggunaan apalah warnanya, lalu ada brand voice. Brand voice itu tadi ya, cara penyampaian info ke customer itu adalah brand voice. Lalu sampai ke stationery, sampai ke balihonya kayak gimana, websitenya kayak gimana itu masuknya ke brand guideline. Karena dia bentuknya brand ya, sekali lagi ya. Kalau logo kan cuma satu satu gambar doang visual gitu ya. Jadi cuma sedikit paling berapa kalau yang kan banyak gambarannya. Bisa 6 secara brand, ngerti ya. Semakin banyaknya, banyak tuh paketnya itu, gitu, teman-teman. Oke, tentang lo ini udah kita mulai teknikal ya. Kita ya. Logo itu ada banyak jenis. Kalau kita nah list ada letter mark, ada word, apa, ada emblem, atau ada watermark, ini, terus habis itu ada wordmark, mark. Saya lupa lagi. Ada susah ya. Ya huruf teks tuh. Ada yang bentuknya kombinasi, ada yang bentuknya emblem. Emblem itu seperti perisai bentuknya. Logo-logo e-sport itu biasanya emblem. Terus habis itu bentuknya pictorial mark. Nah itu saya kehilangan satu itu tadi. Pictorial mark ada yang bentuknya gambar. Tapi sebenarnya bisa dibagi tiga. Jadi dari enam itu bisa dibagi tiga. Tiga itu apa aja? Yaitu bentuk gambar, bentuk primitif, sama bentuk tulisan, teman-teman. Itu logo, ya. Maksudnya kayak gimana? Maksudnya kayak gini. Jadi bentuk gambar itu adalah bentuk gambar yang konkret. Kalau misalkan kita menggambar sesuatu, ya jelas banget ada detailnya. Contohnya kayak Nyonya Menir, kayak KFC, kayak logo apa lagi ya yang ada detailnya? Ada banyak sih sebenarnya sih. Hasbro, Hasbro itu termasuk ya. Lalu ada Wendy's, tahu ya Wendy's yang ayam itu. Lalu ada banyak yang ada bentuknya gambar orang gitu bentuknya. Orang tua, tahu ya, yang apa namanya? Apa tuh namanya? Anggur orang tua. Nah, itu juga kan logonya bentuknya orang tua gitu. Terus ada juga yang bentuknya primitif, bentuk dasar banget, kotak segitiga, garis dan lain sebagainya. Kayak contohnya Olympics, Olimpiade yang internasional itu bentuknya cuma lingkaran 5. Lalu mobil yang juga bentuknya lingkaran 4 ya kalau nggak salah ya. Lalu ada centangnya Nike, itu juga primitif karena bentuknya gitu doang. Ada BlackBerry, bentuknya cuma gitu doang. Ada banyak sebenarnya yang kita bisa sebutin, ya. Lalu yang paling bawah ada bentuknya teks doang. Kayak Kompas, Philips, kayak kemarin yang kita obrolin di grup ada Facebook, ya kan. Terus ada Yahoo, ada Google, itu juga nggak ada simbolnya. Yang tengahnya antara kombinasi atau antara nggak bisa dipisah aja. Ini gambar atau bentuk dasar atau bentuk tulisan sih nggak bisa dipisah aja. Contohnya kayak GM-nya Gramedia di sini. Ada G sama M kelihatan ya, tapi kan nggak bisa apa namanya disimpulkan kalau ini G dan M. Bisa juga bentuk buku dari samping, ya kan? Bisa aja dia bentuk primitif karena cuman kayak gitu doang tuh, nggak ada bentuk detailnya bukunya. Nah, bisa kayak gitu tuh. Jadi dia ada di tengah-tengah. Atau kombinasi kayak yang Holland ini, kombinasi ada teksnya, ada bentuk primitif yang bentuknya kayak bunga, tapi dia juga bentuknya gambar. Karena bentuk primitifnya nggak primitif amat kok, ada bentuknya gitu ya. Itu di tengah-tengah gitu. Ngerti ya teman?
sebenarnya ada tiga ini doang. Nah, ini gunanya untuk apa sih? Bentuk-bentuk ini gunanya untuk apa sih? Gunanya untuk kita ngedesain logonya. Kira-kira kita bisa tahu nih jenis logo yang mana yang dipakai untuk perusahaan tertentu gitu. Untuk industri tertentu. Contohnya kayak industri mobil itu kebanyakan abstrak ya atau bentuk primitif, bentuk dasar. Walaupun ada beberapa yang bentuknya gambar gitu. Contohnya kayak Ferrari itu kan bentuknya kuda banget. Atau Lamborghini itu kan bentuknya kan apa namanya? Banteng banget gitu kan. Tapi ada banyak banget logo mobil yang lain yang bentuknya primitif. Contohnya kayak Hyundai, kayak Toyota, bahkan Mitsubishi yang cuma tiga, tiga apa tuh berlian ya kan? Tiga berlian warna merah itu juga bentuknya primitif banget. Kalau yang bentuknya e-sport atau logo untuk e-sport, e-sport itu biasanya logonya bentuknya emblem. Emblem itu ada di bentuk gambar, teman-teman. Ada jelas banget bentuk gambarnya. Contohnya kayak EVOS itu bentuknya macan banget, ya kan? Terus ada Onyx. Onyx itu lebih ke primitif ya. Jadi agak landak-landak gitu bentuknya. Kayak gitu. Kalau restoran itu lebih campur-campur. Ada bentuk primitif, ada bentuk ini dan lain sebagainya. Ngerti ya, teman-teman ya? Ada pertanyaan dulu nggak? Sampai sini dulu. Saya ini dulu ya, buka di sini. Nah, ini nggak menghalangi apa-apa nih di samping sini. Facebook maksudnya, Facebook. Kalau Cika Villa kayak gimana logonya? Saya nggak tahu logonya Cika Villa. Em, ini tadi ada pertanyaan dari Kak Dita nih. Kebetulan banget di paling akhir pertanyaannya. Penasaran aja apa boleh penggunaan foto orang untuk logo ada? Nih, sama ada ini apa namanya si KFC. Ada ada banyak lah yang pakai foto orang ternyata gitu. Jadi boleh kok. Oke, ada pertanyaan dulu nggak? Kalau pencampuran tiga identitas, ada nggak ya? Nggak ada. Kalau pencampuran tiga identitas itu biasanya gambar sama gambarnya itu agak bentrok gitu. Contohnya kayak ini. Kayak Apple lah. Apple deh. Apple ini kan dia bentuknya gambar tuh kelihatan Apple ya kan. Tapi kan sebenarnya dia nggak Apple yang Apple gitu. Tapi dia lebih 2D dan cuman gitu doang. Simple banget gambarnya. Gitu ya. Jadi dia ada di tengah-tengah kayak gini. Jadi pencampuran tiga tuh almost impossible sebenarnya. Kalau logo apakah harus simpel atau bisa rumit? Tergantung ya. Kalau pencampuran tiga itu menurut abang efektif yang mana? Nggak ada efektifan. Nah, ini sekarang kita bahas ya. Sebelum nanti kita masuk ke bab berikutnya. Bab berikutnya adalah tentang proses ngedesain logo dan ide. Nah, sebelum ke sana, ini saya sekarang sekalian membahas tentang Facebook kemarin. Jadi kalian ngomongin tentang Facebook teman-teman di grup. Facebook itu ada yang ngomong logo generik dan nggak generik gitu ya. Kalau logo generik, saya paham maksud kalian, yaitu logonya adalah sama seperti logo-logo yang lain. Jadi kalau kita pandang sekilas, itu eh, ada banyak logo yang mirip kayak gitu gitu kan. Cuman tulisan doang, pakai font satu font, lalu ada hurufnya itu sebagai simbol gitu. Ada banyak logo yang kayak gitu, memang generik gitu. Tapi sebenarnya dalam dunia branding, logo yang generik itu tidak begitu masalah. Karena ada banyak aspeknya ya. Tadi kita udah belajar ya. Branding itu kan nggak cuma logonya doang. Ada iklannya, ada ads-nya, ada advertising-nya. Sama aja deh, iklan advertising sama ads. Maksudnya ada videonya, ada posternya. Terus ada campaign, ya kan? Dan ada seragam dan lain-lain, ya kan? Ada warna, ya kan? Yang pakai kayak gitu. Jadi, apa itu akan menghancurkan branding dari perusahaannya. Kalau memang perusahaannya adalah perusahaan yang simpel ya gimana dong? Ya udah, pakai tulisan doang. Misalkan saya punya brand namanya adalah Kokoro gitu, Kokoro gitu ya. Nah, udah tulisan Kokoro doang karena saya simpel banget brandnya. Kotaknya simpel, desainnya dan lain sebagainya simpel. Ya udah tulisan Kokoro doang. It's okay gitu. Yang nanti yang membuat orang akan notice logo ini itu adalah dari brandingannya yang lain. Entah dari awareness-nya, dari campaign-nya, dari message-message-nya, dari pesan pesan apa namanya, posternya, video dan lain sebagainya. Ngerti ya? Jadi ibaratnya gini loh, brand itu adalah satu mesin yang gede yang banyak roda-rodanya. Nah, satu roda sama roda yang lain itu kan saling bergerak gitu kan, kayak gear gitu loh. Nah, logo itu adalah salah satu rodanya aja. Jadi kalau kita mau lepas rodanya itu mungkin masih bisa berputar tuh. Ngerti ya? Walaupun itu hanya hanya apa namanya ya, hanya penggambaran aja ya. Perusahaan pasti ada logonya gitu. Tapi kalau logo yang generik itu belum tentu nggak bisa muter. Ngerti maksudnya ya? Belum tentu akan dilewatkan orang gitu. Tergantung kita brandingannya kayak gimana.
Oke, ngerti ya, guys? Oke, kita lanjut ya. Kita lanjut ke prosesnya. Sekarang lebih teknikal lagi. Tadi kan udah frameworks. Tadi ada topiknya frameworks in technical way ya. Oke, oke, lanjut. Nah, ini prosesnya untuk ngedesain logo. Sebenarnya nggak cuma logo, teman-teman. Karena ngedesain ini, proses ini itu adalah untuk ngedesain yang lainnya juga. Kenapa seperti itu? Karena proses ini adalah proses untuk menyelesaikan masalah. Dan desain itu memang adalah proses menyelesaikan masalah. Ngerti ya? Contohnya misalkan kita mau menyampaikan sesuatu ke sosial media dengan suatu gambar poster. Nah, kita bisa menyelesaikan masalah dengan gambar posternya apa, terus warnanya seperti apa, ya kan? Teksnya bagaimana, letaknya di mana, layoutnya bagaimana, ya kan? Seperti itu. Nah, ini bisa dipakai untuk semua desain dan atau untuk kehidupan kalian sebenarnya. Kalau kalian berhasil menjalani ini, saya yakin kalian punya jalan pikiran yang terstruktur. Kalau kita menghadapi masalah, kita jadi terstruktur gitu. Apa aja prosesnya ada 5, yaitu ada empathize, ya. Dari empathize atau dari berempati, itu kita menyadari dulu kalau masalahnya, kita kita mengerti dulu masalahnya seperti apa. Kalau di logo itu namanya adalah briefing, pengarahan dari logonya atau dari klien. Lalu kalau kita udah diarahkan, kita masuk, kita nyemplung ke dalam masalahnya, yaitu define. Define, kita nyemplung ke masalahnya, kita mendalami masalahnya, kita riset kira-kira logo-logo yang lain seperti apa, perusahaan serupa yang lain bagaimana, kita define, kita beride. Kita beride itu kita cari pos logo, kita gambar banyak sambil kita riset juga kira-kira logo yang lain kayak gimana, cari inspirasi. Kalau udah, kita 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 bikin prototipe-nya. Prototipe itu apa sih? Prototipe itu adalah yang belum direvisi. Itu namanya adalah prototipe. Hasil desain pertama banget yang belum direvisi. Itu namanya prototipe, ya. Nah, prototyping ini kalian yang paling oke dari gambar-gambar kalian yang banyak tadi. Setelah itu kalian bisa tes logonya apakah berhasil, gitu. Logo yang bisa dilihat jarak jauh, logo yang dia nggak berubah digedekin atau dikecilin, logo yang tampilkan di semua media. Terus logo ini maknanya jelas, logo ini sesuai maknanya, terus fontnya bisa dibaca, pokoknya kayak gitulah. Lebih ke fungsinya ya, bukan indah-indahan ya, tapi lebih ke fungsinya, bukan bagusnya yang mana gitu. Ngerti ya? Proses ini bisa kalian juga untuk ya, itu poster, mau itu apa ya, UI UX mungkin website, sampai ke kehidupan kalian. Kalau kalian mau cari makan, tapi luar hujan gimana dong? Nah, itu kita di prototyping. Lalu kita tes berhasil nggak sih nyari makannya. Atau kalau kita mau beasiswa ke luar negeri, gimana caranya nyari beasiswa ke luar negeri? Nah, itu kan kita berempati dulu. Kita mau sekolah luar negeri, tapi kita maunya beasiswa. Lalu kita define dulu, kita riset apakah beasiswanya seperti apa. Lalu kita beride, gimana nih caranya bisa dapetin? Kita belajarkah? Atau kita ikutan kursus? Atau gimana? Ya kan? Lalu kita prototyping, kita coba daftar. Ya kan? Habis itu tesnya adalah berhasil nggak sih kita masuk ke beasiswanya itu. Nanti ya, ini adalah 5 proses yang oke dan bisa lompat-lompat sebenarnya. Misalkan prototypingnya gagal, ya udah kita masuk ke beride lagi, kita cari ide yang lebih oke. Kalau misalkan idenya kurang oke, banyak yang belum dapat, kita define lagi. Siapa tahu kita belum belum dapat detail masalahnya, kita belum ngerti banget masalahnya, gitu. Oke? Nah, ini ada gampangnya teman-teman. Jadi tadi kan empathize, define, idea, prototype, dan test ya. Ada yang paling gampangnya lagi ada bridge. Ini jembatan keledainya gitu. Jadi untuk kita menghafalkan lebih oke. Yaitu dari brief, research, idea, drawing, generate, dan test. Brief di empathize, research itu define, kita riset. Lalu idea dan drawing ini karena kita sketching-sketching. Lalu ada generate ini prototype sama test itu test. Jadi 5 proses ini lebih sih. Ini nggak 5 doang sih. Ada 6 proses ini yang dari bridge itu bisa kita hafalkan. Kalau kita mau nyebrang, belum ada dari masalahnya sampai ada solusinya. Ngerti ya teman-teman ya? Seperti itu. Oke, nah
ketika kita membuat logo dengan proses yang benar atau tidak benar, kan ada beberapa orang yang dia otodidak ya, jadi ngedesainnya dia nggak sesuai dengan pakemnya dulu, nggak apa-apa. Tapi pain point-nya ada di mana? Coba, saya pengen tahu pendapat kalian walaupun saya udah ada jawabannya di polling kemarin ya. Kemarin kan ada polling tuh. Kalau ngedesain logo paling sulit di mana? Menurut kalian ngedesain logo paling sulit di mananya? Idenya Kak, oke. Yang lainnya, cari referensi kliennya. Wow, kliennya itu bukan masalah logonya ya. Itu kliennya adalah masalah marketing itu, bukan logonya. Eksekusi, oke. Sketch pewarnaan ide. Eksekusinya, ngerti maunya klien apa, nyari ide atau solusi. Ide, eksekusi, visi misi, menjelaskan visi misi perusahaan. Itu tugasnya ownernya sih, menyelaraskan dengan visi misi perusahaan. Brainstorm, define, ide, dan eksekusi, oke. Nah, kemarin kita udah ada polling teman-teman di grup, ya kan? Kalian ikutan polling atau enggak, saya nggak tahu. Karena kayaknya masih banyak yang belum ikutan polling deh. Nah, di pollingnya itu jawabannya adalah yang paling awal ketika ngedesain logo itu yang sulit adalah ide. Nomor satu tuh yang paling banyak tuh idenya ya. Makanya kita bahas. Karena pengalaman juga di member-member saya itu memang ide yang paling paling susah. Tapi setelah dia ngikutin saya selama ini, saya lihat mereka idenya jadi gacor, gacor, gacor itu maksudnya dia pede aja ngeluarin ide banyak, terus dia bisa tahu nyari idenya bagaimana ya. Oke, kita ajarin kalian nyari idenya. Kalau logo itu sebenarnya ada patokan-patokan beridenya, teman-teman. Supaya kita, at least kalau kita kesulitan, kita tahu harus nyarinya di mana. Patokan ya, namanya aja patokan ya. Jadi kalau kita kesulitan nyarinya ya udah ngikutin patokannya aja. Apa tipsnya gitu. Ngikutin tipsnya. Apa aja tipsnya? Yang pertama, ide logo itu bisa berasal dari referensi tempatnya. Ide logonya itu bisa diambil dari referensi tempatnya. Contohnya misalkan Paramount, saya nggak tahu ceritanya Paramount, tapi bisa jadi si ownernya itu punya cerita khusus di tempat di mana gunung ini berada. Misalkan gunung ini adanya di Jawa Tengah gitu. Ya udah, si ownernya ini punya punya apa ya, punya pengalaman khusus terhadap Jawa Tengah. Terus logonya pakai salah satu gunungnya di Jawa Tengah. Bisa kayak gitu. Atau kayak McDonald's nih teman-teman. Kita bisa mengambil dari bangunan uniknya. Contoh, salah satu store-nya McDonald's atau tokonya pertamanya McDonald's itu bentuknya seperti ini. Ada apa namanya? Atap yang miring, lalu ada dua lengkungan warna kuning. Tapi dia nyebutnya golden emas sebenarnya. Dua lengkungan warna kuning. Nah, dia nyebutnya adalah Golden Arches McDonald's. Jadi dia punya visi zaman dulu. Si Ray Kroc ini adalah pendiri dari McDonald's. Pendiri kedua ya. Yang pertama namanya adalah McDonald's Brothers. Makanya namanya McDonald's. Nah, si Ray Kroc ini pendiri keduanya, dia punya visi kalau di seluruh Amerika, dia akan melihat bendera Amerika di atap orang, lalu ada salib di gereja-gereja, kan banyak gereja di Amerika, ada salib, ada bendera Amerika, ada salib, ada bendera Amerika. Tapi orang akan melihat juga ada dua lengkungan kuning atau dua lengkungan emas dari McDonald's. Makanya bangunannya dibuat unik supaya orang-orang kalau lewat dia notice kalau ini ada bangunan yang lucu nih, keren bangunannya kayak gitu. Nah, logonya itu ngambil dari bangunan yang kerennya ini. Dia nyebutnya adalah The Golden Arches McDonald's. Semakin ke sini, bentuknya semakin seperti M ya. Kebetulan aja bentuknya seperti M. Jadi sekalian aja dibentuknya M. Tapi sampai sekarang McDonald's pun nggak nyebutnya adalah M McDonald's, nggak. Dia nyebutnya adalah The Golden Arches McDonald's atau lengkungan emas McDonald's gitu. Ngerti ya teman-teman ya? Itu salah satunya. Referensi tempat kalian bisa pilih. Lalu bisa juga referensi pendirinya. Misalkan Disney ini bentuknya kayak tanda tangan, kayak gini doang. Ya udah tulisan namanya doang boleh. Atau tulisan inisial dari si eh, apa namanya pendirinya kayak HP ini HP Hewlett Packard. Ini ada Hewlett sama Packard, dua orang pendirinya. Lalu ada KFC dari wajahnya si Kolonel Sanders ya. Jadi dia kolonel atau purnawirawan ya, apa tuh namanya? Pensiunan gitu, pensiunan militer. Dia bikin ayam yang enak banget. Nah, logonya tuh pakai wajahnya dia. Karena unik wajahnya mungkin ya. Mungkin karena wajahnya unik.
bisa dari referensi pendirinya. Lalu ide logo bisa berasal dari referensi background cerita. Contoh, kayak Nike. Nike itu background ceritanya produk-produknya ini bisa mengantarkan ke kemenangan. Karena dia pakainya adalah simbol dari Dewi Kemenangan, namanya Nike, Dewi Kemenangan. Itu simbolnya dari mana? Itu adalah sayapnya Dewi Nike sebenarnya. Jadi centang itu bukan centang ya, itu sayap yang disederhanakan. Bentuknya sayap tapi disimpelin gitu. Simpel banget jadinya bentuknya centang gitu. Nike itu adalah sayap Dewi Kemenangan, Nike. Lalu ada referensi background cerita juga. Apps itu ambil logonya dari kisahnya si Isaac Newton ketika dia menemukan teori gravitasi. Duduk di bawah pohon apel, dia kejatuhan apel. Ya udah, jadiin logo dulu awalnya. Namanya adalah applecomputers.co di sini ya. Apple Computers Co. Gitu. Lalu semakin ke sini bentuknya apel yang digigit sampai sekarang. Dia ikonik banget bentuknya, ya. Bisa juga dari referensi background cerita juga. Kayak konon ini diambilnya dari Dewi Dewi Cahaya, Dewa apa Dewi Cahaya gitu. Nah, dia pakai logonya awalnya, dia pakai logonya dari dewanya ini, pakai logonya jadi logonya kayak gini, konon, ya. Atau bisa jadi dari referensi produk, contohnya kayak Pepsi, ini seperti produknya, atau Gojek. Gojek ini dari produknya juga. Kalau kalian lihat rebrandingnya Gojek di YouTube, itu Gojeknya ini simbolnya bisa banyak, bisa ban motor ya, ban motor, ban mobil. Bisa juga si abang-abang Gojeknya lagi pakai stang motor, ya kan? Bisa juga tombol on off, bisa juga pin di map seperti ini. Karena produknya Gojek semakin ke sini kan semakin banyak ya. Men GoRide doang ya. Ada GoRide lah, ada GoPlay, ada apa lagi ya. Ada banyak, ada GoPay, ada GoCar, ada Go lain-lain kayak kayak gitu. Jadi dia untuk banyak produk seperti itu, dia bikin satu simbol yang dia represent banyak. Bahkan simbolnya dia, logonya dia ini, itu namanya adalah SOLV, solve. Yang artinya, bukan artinya, yang dia adalah, apa namanya tuh, pleset, plesetan dari basis solve, yaitu menyelesaikan masalah, solving, ya, solve. Gitu. Oke, berikutnya lagi dari referensi produk. Misalkan mungkin Jaguar itu punya apa namanya? Filosofi kalau produknya itu secepat Jaguar, atau kalau Adidas, Adidas ini konon katanya sepatunya ownernya dulu ada tampilannya bentuknya tiga kayak gitu. Konon aja ya. Jadi dia dipakai di logonya kayak gitu. Tapi sekarang udah rebranding ya. Ini juga Jaguar sekarang udah rebranding gitu teman-teman ya. Oke, seperti itu tentang logo dan ada pertanyaan. Habis ini akan saya bukan di Snap itu Y ya. Ini ada pertanyaan nih. Kak Brian gimana ngertiin kalau logo yang kita buat tidak kena copyright? Lalu kemiripan yang dimaafkan atau like itu berapa persennya? Kalau berapa persennya itu nggak ada patokannya ya. Mau cari di buku manapun nggak ada patokannya sih. Lebih tepatnya ya mungkin em, saya nggak bisa menjawab ini karena sebenarnya pokoknya beda aja. Tapi kalau pokoknya beda aja itu kan tidak memuaskan jawabannya ya. Ya pokoknya beda aja. Karena kalau persenannya nggak bisa kita persenin. Karena yang pertama itu bentuk seni kan. Jadi gambar itu gimana caranya kita bisa persenin bentuknya ya. Lalu berikutnya eh, kalau kita cari-cari, kalau ada bentuk yang sama, kalau kebetulan doang kan juga bisa. Ngerti ya? Kayak kebetulan doang, walaupun niatnya nggak plagiat kan juga bisa sebenarnya. Karena ada jutaan miliaran logo di dunia ini kan. Kita nggak bisa memastikan bahwa miliaran logo itu semuanya beda semua. Bisa jadi ada yang sama, ya kan? Gabriel nanti PPT-nya dibagiin nggak? Nggak dibagiin. Ini kalian nyatat sendiri, tadi udah saya bilang ya. Kalian nyatat sendiri. Nah, kalau logo induk dan logo sub kayak KAI itu gimana menurut kakak? Soalnya logo induk atau logo subnya? Oh, soal logo atau induk subnya. Oke. Kalau logo sama logo sub itu mungkin bukan sub kali ya, tapi lebih ke variation namanya. Kan memang ada. Kalau itu nggak salah. Itu adalah apa namanya? Sah gitu. Itu legal. Karena kadang-kadang ada perusahaan yang dia punya sub gitu, punya anak perusahaan. Contohnya kayak BCA, itu kan ada BCA Finance sama ada BCA asuransi ya. Saya lupa namanya, BCA Insurance kayaknya.
Nah, itu logonya ada BCA-nya depannya yang mirip atau bahkan identik sama logo BCA yang utama, tapi belakangnya ada tulisan insurance, ada tulisan finance gitu kan. Itu nggak apa-apa, itu legal karena itu memang anak perusahaannya. Terus ada juga contohnya kayak kayak apa tuh? Yang saya pakai CIMB. Itu kalau CIMB itu ada logonya sendiri. Terus kalau ada tiap bulannya itu ada yang namanya bank assurance gitu loh. Bank assurance itu untuk asuransinya. Nah, saya asuransinya juga di sana. Asuransinya itu ada logonya sendiri. Bank Assurance itu ada logonya sendiri kalau nggak salah. Itu nggak apa-apa, legal aja, mirip sama si CIMB-nya. Karena itu anaknya si CIMB, ngerti ya? Kayak gitu. Nggak apa-apa kalau itu. BCA Syariah itu juga ada tuh. Nah, itu logonya ada sendiri kan. Tapi BCA-nya, tulisan BCA itu kan persis sama logo BCA. Itu nggak apa-apa. Karena Oke, nah nanti akan saya jawab lagi lebih lanjut. Ini saya mau menjelaskan dulu teman-teman ya. Jadi ini kita nggak bisa detail untuk logonya. Em, Sebenarnya ada apa namanya follow up-nya atau ada materi selanjutnya. Nah, materi selanjutnya itu ada di kelas saya sebenarnya. Jadi saya nggak buka untuk publik karena ini untuk orang-orang yang ada di namanya Smart Club. Namanya aja club ya. Jadi nggak untuk publik sebenarnya. Nah, ini Smart Club ini itu hari Jumat tiap minggu, tapi karena hari ini adalah khusus ya. Kemarin ada libur dan saya kebetulan ada acara. Jadi kita geser ke hari Sabtu untuk yang minggu ini. Nah, kalian boleh ngikutin. Sekali aja untuk Smart Club-nya ya. Sekali aja ngikutin Smart Club-nya itu ada hands-on project di mana nanti kita akan ngerjain sesuatu bareng, teman-teman. Sesuatu yang bareng itu jadi nggak melulu kalian dengerin kayak gini, tapi kalian juga melakukan sesuatu. Jangan khawatir untuk yang nggak bisa ngikutin dengan software karena kita nggak pakai software. Kita kadang-kadang brainstorming doang, cuman gambar-gambar di kertas, gambar-gambar di iPad atau di HP. Biasanya seperti itu. Nanti kalau masalah software ada waktunya sendiri dan kalian boleh ada waktu untuk belajar next time-nya. Tapi kalau kali ini nggak ada software-nya dulu ya. Jadi kalian kalau nggak bisa software apapun boleh ikut. Bahkan banyak kok murid-murid saya yang dia pakai Canva kok ya. Kalian bisa ikutan. Namanya hands-on project, kita ngerjain satu satu project bareng. Sekalian belajar supaya kalian bisa dapetin feel-nya gitu ya. Nah, ini biasanya kalau saya diundang khusus untuk acara beginian yang sekali itu 2 sampai 5 juta. Tapi untuk di sini nggak mungkin dong saya tawarin 2 sampai 5 juta ya. Karena kita lagi ada campaign, campaignnya ini adalah Be Smart. Kenapa Be Smart? Karena kita agak tersentuh, bukan tersentuh sih, kita agak agak terbeban gitu ke orang-orang yang diajarin salah sama orang-orang di internet. Contohnya kayak eh, logo itu kalau kita ngedesain logo, kita desain gambarnya dulu baru dikasih makna. Itu ada loh. Kalian boleh cari di YouTube ada itu yang ngajarin kayak gitu. Influencer Indonesia. Terus ada juga yang ngajarin kalau logo itu cuman pakai ilustrasi doang. Jadi kalau kita nggak bisa gambar, nggak bisa jadi desainer logo. Belum tentu, teman-teman ya. Kalau kita nggak bisa gambar, belum tentu nggak bisa jadi desainer logo. Itu ada banyak banget yang kita persepsinya salah dan kita mau campaignin ini. Maksudnya kita mau ngajarin yang benar. Makanya kalian masuk ke sini nggak bayar, ya. Makanya kalian masuk ke sini cuma free doang supaya at least paling nggak kalian dapat dasarnya, yaitu brand dan logo, ya. Nah, kelasnya itu hari besok, Sabtu, kalian bayarnya bebas saja. Karena ini terbuka buat kalian yang ada di sini untuk follow up. Satu kali aja 2 jam, satu kali kesempatan 2 jam, dari jam 7 sampai jam 9 malam. Nanti kita akan mengerjakan satu project bersama senior-senior kalian yang ada di kelas yang beneran gitu. Jadi ini kayak open house gitu loh. Kita ngadain, kalian boleh masuk, kalian boleh ikutan belajar, tapi nggak perlu komitmen dulu untuk ngikutin kelasnya. Kayak open house gitu ya. Pernah ngikutin open house nggak? Kayak di SMA, SMA, kayak di kuliah itu kan biasanya open house gitu ya. Kita boleh masuk, ngikutin pelajarannya, tapi kan kita nggak sekolah di sana gitu. Nggak apa-apa. Kalian ngikutin dulu sekali, 2 jam ya. Saya maulah kapan itu? Besok Sabtu. Oh iya, yang besok itu ada recordingnya teman-teman. Jadi karena kalian sudah membayar ya, jadi kalian dapat recordingnya juga kalau yang besok. Dan lebih teknikal supaya kalian dapat yang lebih banyak gitu ya. Ada sertifikat, kalau di kelasnya ada sih. Tapi kalau di besok cuma satu kali nggak ada sertifikatnya dong. Emang emang ada yang mau ya diakuin cuma sekali doang yang datang kan nggak kan? Dan apalagi satu kali doang kan itu nggak dapat apa-apa teman-teman ya. Ini saya jujur apa adanya. Kalian belajar kalau cuma satu kali doang itu pasti nggak langsung jadi pasti itu. Tapi at least kalian memulai gitu ya untuk satu kali dulu.
Ya besok banget ya Kak. Saya akhir bulan Kak bakal buka lagi nggak? Januari nggak? Itu buka terus ya sebenarnya sih. Sebenarnya buka terus, tapi kan baru kesempatannya cuma sekali ini ya untuk bayar bebas ya kan bebas banget ya. Lagi pula kan kalian nggak dibatasin bayar apa. Nggak ada bayar uang kelas kan. Kalau besok bayar tapi bebas. Ini loh bayar bebas guys. Bebas bener-bener nggak ada patokannya. Kalian karena ini open house ya. Kalau kita ikut besok perlu bayar Kak satu kali doang. Ini bayarnya bebas. Jadi apapun, berapapun silahkan. Maksudnya gratis kan Bang Brian? Enggak dong. Kalau gratis kan apa bedanya sama yang ini dan kasihan teman-teman kalian yang niat beneran ya. Jadi enggak ada minimumnya. Jadi beneran langsung masuk bayar bebas lah. Kalian boleh bayar berapapun ya. Langsung aja konfirmasi ke WhatsApp admin. Adminnya yang kemarin yang ngehubungin kalian atau yang ada di grup ada juga adminnya. Jadi langsung aja. Saya pengen tahu siapa yang mau ikutan join. Coba saya. Oh, sekalian ya teman-teman ya. Nanti habis ini kita tanya jawab. Sekalian ada satu polling minta tolong untuk diisi ya. Boleh silakan. Apa? Oh nge-freeze. Oh kalau di sini bisa nggak ya? Bentar-bentar. Coba ya saya ini. eh oh di sini nggak ada pollnya. Ya udahlah. Nanti kalau ada polling minta tolong diisi ya teman-teman ya. Ini baru ada trouble di PC-nya. Saya ikutan Bang. Nice. Selamat datang. Pakai aplikasi apa? Nggak pakai dulu. Kalau yang besok kita kebanyakan malah kita nggak pakai aplikasi kok. Kita beneran beneran brainstorming. Kita beneran belajar dari nol gitu. Scan, oke, nice. Oke bang, nice. Minat, saya maulah, nice. Jam berapa kak? Jam 7 malam sampai jam 9 malam, 2 jam. Nanti nyantai banget, jadi bahkan nggak ada PPT-nya. Nyantai banget. Jadi kita ngobrol-ngobrol sambil belajar gitu. Ngobrol-ngobrol sambil, apa namanya? Apa namanya tadi? Brainstorming, ya kan? Sambil ngerjain bareng gitu. Nah ini ada nih, polling ya, nice. Silakan diisi ya. Minta tolong untuk diisi. Luangin waktu dikit untuk ngisi teman-teman. Boleh silakan kalian ngisi. Mau Bang, tuh ada udah dikirimin nomor rekeningnya di kolom chat juga konfirmasinya ke WA yang tadi yang ngehubungin kalian kemarin yang ada di grup juga boleh ya gitu. Oh, karena di sini ada sekitar berapa orang ya? Udah ada 84 orang. Jadi saya batasin ya kira-kira sekitar berapa? 30 aja ya. 30 orang aja yang bisa ikutan. Kebanyakan agak sulit ngobrol ya. Jadi 30 orang aja yang boleh daftar sampai ini selesai. Sampai apa namanya PPT-nya nggak ada atau sampai kita Zoom-nya selesai. Habis itu kita nggak menerima kebayar bebas ya teman-teman ya. Kita habis itu nggak bayar bebas ya. Kita kan ini untuk open house doang ya kan, kesempatan satu-satunya gitu. Sampai jam berapa Bang hari ini? Ini bentar lagi selesai kok. Kan tinggal di ini doang. Mungkin ya, mungkin sampai setengah 9. Ini kan 20.15. Nanti kita ngobrol-ngobrol tanya jawab sambil kalian mau tanya-tanya materi juga. Ya 15 menit lah ya. Mas Brian basicnya di cafe, saya di MD basicnya, tapi di cafe juga deket sih. Di MD itu adalah Digital Media Design, di mana dia mempelajari semua medianya dari website, UI UX, itu, lalu ada poster dan lain sebagainya itu pasti ya. Sampai ke campaign, sampai ke VR, AR, sampai ke game, saya bisa ngedesain game juga, game design, 3D dan lain sebagainya. Karena memang saya fokusnya belum fokus. Maksudnya untuk mempelajari semua medianya dulu, nanti mungkin S2-nya akan saya masuk ke salah satunya. Dan bahkan saya sudah punya beberapa ini ya, apa namanya? Beberapa uh, tema tesis gitu. Ini tema tesisnya, ini agak sharing dikit. Tema tesisnya yang pertama adalah perbedaan Western and Eastern Design. Jadi timur dan barat. Lalu saya tesisnya adalah tadi, aduh saya lupa satunya. Bentar, 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 bentar. Oh ini, design thinking in everyday life. Jadi gimana design thinking ini bisa membantu orang-orang banyak, ya kan? Ya kayak gitulah. Saya punya punya dua itu at least untuk nanti digarap. Kuliahnya jurusan apa? Jurusan di MD tadi sudah saya bilang. Di MD Digital Media Design, Digital Media Design. Seniman semua mau digeluti, Mas. Oh, uh, kalau saya sih menganggap diri saya bukan seniman ya, tapi desainer. Desainer itu perancang. Jadi saya ada masalah yang harus diselesaikan untuk dirancang. Kalau seniman itu kan menyuarakan sesuatu doang ya.
Bedanya di situ. Kalau desain tuh kakinya ada dua, kakinya ada di seni iya, tapi kaki satunya itu lebih ke engineer sebenarnya. Ke eksak, jadi ada yang dihitung, ada yang dipikirkan. Kalau yang di kaki kanan itu pewarnaannya bagus atau enggak, komposisinya oke apa enggak gitu. Tapi ada yang dipikirkan selain itu. Univ mana saya Raffles Design Institute di Jakarta, itu cabang dari Singapura. Dulu saya disuruh ke Singapura sih, tapi nggak mau. Jadi mending di Jakarta aja. Ya. Mana Bang mau diisi di siapa? Tinggal transfer aja. Bebas kan? Habis itu konfirmasi ke admin. Bisa langsung praktek bikin ya, Bang besok pakai apa? HP aja bisa. Bisa. Kita besok nggak ngebahas yang pakai software kok. Dan kita kebanyakan nggak pakai software kok. Tenang aja. Terus ada kelas Adobe nggak ada, tapi kelasnya lebih ke video ya. Lebih ke video kelasnya. Share LinkedIn atau sosmed. Kalau LinkedIn saya nggak ada portonya. Porto saya nggak ada di sosmed teman-teman. Ini salah satu kebiasaan buruk saya. Saya tuh malas nge-share porto. Saya tuh biasanya portonya dalam bentuk PDF dan kebanyakan lebih ke branding, campaign, apalagi ya. Branding, campaign, ilustrasi sih malah ya. Branding, campaign, ilustrasi. Walaupun saya bisa ngedesain banyak. Dan kebanyakan riset. Jadi benar-benar menyelesaikan masalah. Jadi nggak cuman ini loh bagus gitu loh. Ngerti ya maksudnya ya? Kan bedanya kalau desainer-desainer pada umumnya kan kalau dia share portonya kan ini loh bagus banget, ini bagus banget. Tapi setelah kita analisa analisa itu ada ada lubang-lubangnya. Maksudnya ini nggak bisa dipakai nih kehidupan nyatanya. Terus ini almost impossible nih, hampir mustahil dipakai kehidupan nyata. Ini logonya kalau dipakai kehidupan nyata tidak berfungsi dengan baik nih. Ini fontnya kurang terlihat dan lain sebagainya gitu. Ada contohnya. Itu kalau kita cari ada banyak tuh kayak gitu. Ya, nah saya lebih nggak ke sana. Saya lebih ke strategize atau saya lebih ke membuat strateginya. Gimana kampanye yang oke untuk ads, untuk iklan. Gimana membuat branding yang oke. Risetnya gimana sih, datanya gimana, nah kayak gitu. Gitu. Apakah ada web atau software untuk ngecek logo yang kita buat untuk mencegah kemungkinan copyright? Misal, misal logo karya tulis kan ada Turnitin. Nah, kalau logo kan ada semacam kayak gitu nggak? Ada namanya, kalau untuk ngecek plagiasi ya atau plagiarisme, itu bisa pakai Google Google Image. Ini loh, kalau kalian cari di Google, habis itu ada tombolnya bentuknya gambar itu, kalian klik, kalian masukin gambarnya, nanti Google akan mencarikan yang serupa gambarnya. Itu bisa untuk ngecek. Kalau aku cuma pakai Google, nah itu kan Kak Dita juga pakai Google tuh. Pantas apa? Pantas apa ini? Saya merasa dijudge. Yang minta QR bisa hubungi Mimin itu tuh, boleh tuh, yang minta QR. Bang kalau bikin logo lebih penting bentuk visualnya biar enak dilihat apa makna filosofi logonya? Makna atau filosofi logonya itu udah pasti ada ya, jadi itu nggak mungkin dilewatkan ya. Tapi menurut saya semuanya enak dilihat, berfungsi, filosofi dan logonya oke juga gitu. Bang, batasan orang buat ikut berapa besok? 30 tuh. 30 sampai akhir PPT doang ya, sampai Zoom-nya selesai ya. Ada jurnal atau tulisan hasil penelitiannya yang share link. Nah, bagusnya adalah di S1 saya itu adalah project pribadi, guys. Jadi bukan bukan apa namanya? Bukan tulisan apa namanya? Skripsi, bukan skripsi. Karena saya international program, jadi pakai kurikulum luar itu kalau desainer itu akhirnya nggak bikin makalah, akhirnya nggak bikin skripsi. Yang tugas akhirnya itu membuat desain tugas akhirnya. Bahkan tugas akhirnya disuruh jualan produk. Kita mendesain produk, kita jualan produk. Ada satu produk yang namanya adalah stack, stack apa ya? Saya lupa namanya bahkan. Ini tim bersama tim di kelas saya itu membuat satu produk yang ha- awalnya itu harusnya bisa customize, tapi dia juga bisa menata barang-barang di meja kita. Kan meja kita kan kadang-kadang berantakan, cluttered gitu ya. Berantakan banget. Nah, kita bisa ngerapiin tuh. Jadi kayak rak-rak kecil gitu loh. Tapi rak-rak kecilnya itu kita bisa customize. Susah nih menjelaskannya. Karena itu nggak ada di mana-mana. Kita memang baru innovate produknya di sana. Apakah berhasil? Well, nggak begitu berhasil. Tapi penjualannya 100% sold out. Jadi nilainya A plus, ya kan?
Habis itu kita sebenarnya mau kembangin lagi. Kita udah ada channel di China untuk produksi, tapi kayaknya mereka pada sibuk jadi nggak jadi. Gitu. Kak, saudara udah banyak AI yang bisa buat logo praktis. Nah, bagaimana cara mengatasi AI itu? Nggak usah takut, karena AI-nya itu biasanya untuk pemula, bukan pemula, sorry. Untuk UMKM ya, kalian tinggal target aja yang eh, udah established gitu. Kayak ada brand-brand gede, kayak ada perusahaan atau toko yang udah oke, itu kalian target aja. Kalau misalkan orang yang baru ngerjain eh, apa, baru bisnis pertama kali UMKM, ya udah itu memang nggak bisa kita lawan kan, gitu. Maksudnya nggak bisa kita tawarin yang harganya agak tinggi gitu kan. Rekaman Zoom-nya dibagi nggak, Mas? Kalau besok iya. Jadi silahkan daftar ya. Di sini udah ada yang daftar belum? Absen dong. Soalnya ada banyak yang udah keluar nih, berarti kayaknya udah pada daftar. Tapi nggak tahu saya. Siapa yang udah daftar, teman-teman? Saya. Nice. Selamat datang, Kak Iqbal. Besok kita ketemu lagi. Kak Kaira juga, Kak Raffi juga. Besok kita ketemu lagi. Bang mau tanya, kalau logo pakai foto orang itu efektif nggak, Bang? Efektif atau nggak efektifnya, bentar, kita pikir dulu ya. Mungkin nggak efektif, bisa jadi. Gini, potensinya lebih besar tidak efektif daripada efektif. Karena detailnya itu kan kecil-kecil kan, kalau foto orang kan. Misalkan ya, ada orang, kan ada mata, ada hidung, ada mulut gitu kan, ada telinganya. Nah, itu kan detailnya lumayan kecil-kecil loh. Kalau logo kan nggak mungkin gede banget kan. Kayak foto gitu kan nggak mungkin. Jadi ketika dikecilkan ke logo, itu potensi untuk gambarnya jadi cuma lingkaran doang tuh lebih besar daripada logonya simple. Ngerti ya maksudnya ya? Lebih besar kesempatan untuk dia jadi apa? Bahasa bahasa normalnya adalah jemblok gitu. Jadi kayak semuanya jadi satu, detailnya nggak kelihatan gitu. Tapi kepake bisa nggak? Bisa kepake kok. Selamat datang Kak Dia Raffi. Besok kita ketemu lagi Kak DB juga. Anjir kayak pernah download app-nya yang stack-nya. Enggak kok, bukan app itu stack. Stack itu bukan app kok. Excited for next meet. Nah, nice. Besok kita akan datang. Kita akan datang. Kita akan brainstorming segala sesuatu. Tuh masih bisa katanya admin ya. Yuk, silakan. Ada yang mau tanya lagi nggak tentang materinya? Boleh kalau kali ini. Materinya juga boleh tanyakan ya. Ada lagi yang mau tanya? Di sini ada yang jurusan DKV, teman-teman. Ini materinya udah habis, Kakak. Udah untuk saat ini ya. Kan dasarnya cuma itu doang ya. Oke, Kak Iqbal DKV. Yang lainnya ada nggak DKV yang lain? Kalau di kampus saya dulu, itu DKV-nya ada. eh, Kalau di kampus Indonesia negeri itu kan DKV-nya biasanya kan saya kurang tahu sih, tapi dia tugasnya tiap minggu ya, kalau nggak salah ya. Betul nggak? Tiap minggu, tiap bulan ada 3-4 kali gitu kan? Bener nggak? Ini sesuai dengan itu, nah kayak gitu. Kalau di Raffles, itu modelnya nggak kayak gitu. Jadi ada tiap semester tuh 3 bulan, teman-teman. Ini nggak 6 bulan. Tiap semester 3 bulan, terdiri dari 11 minggu. Terdiri dari 11 minggu. Nah, minggu 1 dan minggu 2 itu biasanya teori. Jadi kita ngedengerin dosennya. Nanti minggu ketiga sampai minggu ke-11, 10 ya. Minggu ketiga sampai minggu ke-10 itu kita ngerjain projectnya. Jadi 10 minggu, 7 minggu ya. 7 minggu ngerjain project. Lalu di minggu ke-11 itu kita presentasi di depan dosennya gitu. Kayak gitu terus sampai sampai selesai. Jadi 3 bulan, 3 bulan, 3 bulan terus. Isinya project mulu. Jadi nggak ada tugas akhirnya, nggak ada skripsinya, cuman project mulu sampai akhir gitu. Saya seni rupa tapi passion di cafe. Oh, nice. Jurusan multimedia. Nah, multimedia itu mirip seperti yang jurusan saya, yaitu eh, digital media design. Itu mirip sama multimedia. Multimedia itu kan sebenarnya dulu diciptakan di MIT ya, Massachusetts. I-nya apa ya? Saya lupa. Pokoknya teknologi gitu kan. Oh, Institute of Technology di Amerika. Nah, MIT itu dia menggabungkan tiga tiga jurusan yang berbeda, kayak engineer, kayak desain, satunya saya IT, kayak kalau nggak salah ya IT, matematika apa IT ya, matematika atau IT gitu, engineer sama desain disatuin jadi multimedia. Dulu awalnya adalah new media, terus tahun 8 sekitar itu jadi multimedia karena orang Indonesia kalau new media apa sih artinya nggak paham gitu. Kalau multimedia paham gitu.
Maksudnya banyak media kan yang dipakai. Gitu maksudnya. Saya bingung ini Kak pas bikin logo untuk cari maknanya. Kadang pas sudah jadi logo yang saya bikin masih berasa kurang nggak ada makna dalamnya. Oh, maknanya itu harus ditemukan duluan ketika kalian sebelum kalian mendesain logonya. Jadi mungkin kebalik Kak Kaira prosesnya ya. Nanti kita bahas deh. Siapa tahu nanti besok juga menjawab pertanyaannya itu. em, Kebanyakan riset itu yang kurang kuat kalau desainer. Padahal siapa bilang desainer cuman gambar-gambar doang, cuman nyari-nyari aset lalu gabungin jadi satu. No, desainer yang sesungguhnya itu riset, teman-teman. Desainer sesungguhnya itu nyari gitu ya. Izin Bang Brian ini ada diajarin cara belajar Photoshop nggak Bang? Nggak? Eh, nggak ada materinya Photoshop, tapi kalau kalian masuk ke ke apa namanya kelasnya besok ya, misalkan kalian tertarik masuk ke kelasnya, itu biasanya juga member-membernya juga saya bantuin kok di software apapun yang mereka pakai. Saya bisa pakai semuanya kecuali yang kayak Inkscape itu saya nggak pakai, kayak apa lagi? Affinity itu saya nggak pakai gitu. Tapi kayak Blender, kayak Adobe, Adobe saya pakai hampir hampir semua, Lightroom, Photoshop, Premiere, AE, InDesign. Terus habis itu ada Corel, saya pakai Blender, saya pakai juga apa lagi ya? Maya saya pakai Autodesk ya, tahu ya Autodesk untuk ngedesain 3D di Maya. Di Autodesk ada Maya, itu saya pakai juga. Saya dari SMK Bukit Asam, jurusan Rekayasa Perangkat Lunak. Oh nice, tertarik banget kalau kuliah nanti pengen masuk di kafe. Oke, itu bagus tuh. Saya teknik informatika tapi lebih suka UI UX daripada ngoding. Oh itu, saya pengen tesis tentang itu karena pengalaman saya untuk mimpin tim, mimpin sekolah desain, kerja sama tim-tim desain itu kebanyakan yang desainnya paling bagus itu malah orang informatika. Ini salah satu fakta beneran yang saya nggak tahu hubungannya. Seakan-akan nggak ada hubungannya gitu kan. Aneh banget kan. Orang informatika, orang IT, tapi desainnya lebih bagus daripada desainer. Itu fakta nyata di lapangan, teman-teman. Nah, ini saya pengen bawa ke dalam penelitian yang beneran gitu di S2-nya nanti gitu ya. Kalau ikutan kelasnya nanti bakal dijelasin cara menghadapi klien nggak, Bang? Em, ada, tapi nggak besok sih. Kalau yang besok nanti beda lagi. Materinya apa ya? Saya lupa. Besok apa ya? Oh, besok semiotika. Nah, itu. Untuk kalian yang susah bikin ide, semiotika tuh paling seru. Itu adalah materi paling seru di kelas saya. Karena nanti kita akan menggambarkan makna-makna tertentu gitu. Contoh ya. Kayak maknanya adalah awas pedas gitu. Gimana cara menggambarkan awas pedas? Atau kalau kita lagi bermain skateboard, nah gimana caranya kita menggambarkan lagi bermain skateboard? Itu untuk latihan sekaligus untuk mengajari kalian ada patokan-patokannya untuk menggambarkan makna ke gambar gitu, ke visual. Itu menarik banget. Jadi kalian beruntung yang ikutan. Habis ini kita selesai ya, biar nggak banyak yang ikutan. Nanti biar kalian nggak bisa ikutan. Gue menggunakan golden ratio yang tidak. Oh itu golden ratio nggak selalu dipakai ya. Itu dulu deh. Nanti penjelasan berikutnya nggak cukup waktunya nanti. Procreate bisa nggak sih dipakai? Boleh, nggak apa-apa. Kak Brian kalau punya lebih dari satu logo itu diutamakan yang mana? Misalnya logo gambar dan tulisan. Dua-duanya dipakai untuk UMKM ya. Karena orang harus bisa menyebutkan secara verbal. Gitu. Kalau Pixel Lab bisa untuk logo juga nggak? Pixel Lab saya kurang tahu ya. Harusnya sih bisa. Jadi pertanyaan kenapa backgroundnya dan karena bagus. Habis ini ganti deh apa ya? Apa ya yang bagus yang berikutnya apa? Izin keluar Kak. Terima kasih banyak atas materinya. Sampai jumpa besok Kak Kaira. Saya dulu SMK TKJ ngambil kuliah di kafe. Saya sudah daftarkan. Nice. Izin live fruit. Oke. Selamat. Untuk. Oke, saya kasih kesempatan. Ini jam berapa ini? Oh, udah 31 ya. Saya kasih kesempatan 2 menit lagi untuk kalian daftar. Kalau misalkan nggak ada lagi, ya udah ya kita end Zoom ya. Pokoknya besok tentang semiotika untuk yang sudah daftar, kalian beruntung. Kalau yang belum, buruan. Karena itu materi paling seru. Bulan paling seru. Izin live ya Kak, saya sudah daftar. Oke, thank you. Sampai jumpa besok Kak Debi. Silakan, kalau ada yang mau daftar lagi, ada yang mau tanya, boleh ya. Kita kasih waktu 2 menit lagi. Sampai 20.33 ya. Nanti kalau udah, yang lagi ya.